Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita lanjutkan kembali di bagian yang kedua. Kalau tadi sudah bagian pertama atau part 1, tibalah saatnya ini kesempatan untuk melanjutkan materi kurikulum sekolah SMP Negeri 1 Lebak Siu part atau bagian yang kedua. Baiklah, semoga harapan kami anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini, dan semoga dengan kesehatan yang kita miliki nantiasa kita dapat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita di part kedua atau bagian kedua ini akan membahas tentang kurikulum sekolah, yaitu struktur dan muatan kurikulum. Mari simak tayang berikut ini bersama-sama. Struktur dan muatan kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP atau struktur kurikulum yang digunakan di SMP itu merupakan atau meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 7 sampai dengan kelas 8. Pemberlakuannya untuk kelas 7 sampai kelas 8. Untuk itu kalian nanti setelah selesai kegiatan ini dan resmi akan menjadi peserta didik warga SMP Negeri 1 Lebak Siu. Selanjutnya kita lanjut. Di dalam kurikulum SMP memuat 10 mata pelajaran. Ada muatan lokal juga dan pengembangan diri. Dengan jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana ada di dalam struktur kurikulum tersebut. Masing-masing mata pelajaran nanti memiliki jam pembelajaran tertentu. Sedangkan alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Itu kondisi normal. Sedangkan kondisi tidak normal atau pandemi, 1 jam pembelajaran itu 30 menit. Jadi sangat berbeda. Selanjutnya akan ditayangkan di situ sebuah tabel struktur mata pelajaran dengan bobot-bobot waktu, alokasi waktu yang berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Perlu diketahui bahwa mata pelajaran di SMP itu terdiri dari 2 bagian. Bagian A, mata pelajaran kelompok A, dan mata pelajaran kelompok B. Di kelompok A itu terdiri dari 7 daripada mata pelajaran atau mapel, yaitu pendidikan agama,
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. 7 mata pelajaran pada kelompok A. Sedangkan di kelompok B ada 4 mata pelajaran. Yang pertama, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan muatan lokal. Masing-masing memiliki alokasi yang berbeda-beda. Untuk PAI atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dalam 1 minggunya pembelajarannya adalah 3 jam pembelajaran atau 3 kali 40 menit kondisi normal. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam 1 minggunya 3 jam pembelajaran. 3 jam pembelajaran. Kemudian bahasa Indonesia adalah 6 jam pembelajaran dalam 1 minggunya. Nah, bahasa Indonesia memiliki bobot alokasi waktu yang paling tinggi. Kemudian matematika, bobotnya atau jumlah alokasi waktunya dalam 1 minggu 4 jam dalam 1 minggunya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dalam 1 minggunya 5 jam. IPS 5 jam, bahasa Inggris 4 jam. Selanjutnya untuk kelompok B, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani olahraga kesehatan 3 jam, prakarya 2 jam, dan bahasa Jawa 2 jam. Jumlah masing-masing 40 jam. Kita lanjutkan. Kompetensi inti. Jadi di dalam kurikulum sekolah SMP ini ada istilah kompetensi inti atau KI. Nah, rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Ya. Yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan kompetensi 4. Kompetensi 1 yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi 2, kompetensi sikap sosial. Kompetensi 3, kompetensi inti pengetahuan. Dan kompetensi keempat, KI 4, untuk kompetensi keterampilan. Ya, ini kompetensi-kompetensi untuk perlu diketahui. Kompetensi-kompetensi tiap mata pelajaran
ini memiliki KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Lanjut. Uraiannya bagaimana ini? Untuk KI 1, untuk jenjang SMP, uraiannya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yaitu mengandung nilai spiritual, agamis spiritual. KI 2 adalah nilai tentang sosial, menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, KI 3 tadi adalah kompetensi inti pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu KI ketiga, pengetahuan. KI keempat itu keterampilan, kompetensi inti keterampilan. Contohnya adalah mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah konkret, ya. Di antaranya adalah bisa menggunakan, mengurai, bisa merangkai, memodifikasi, bahkan membuat. Kemudian ada ranah abstraknya, misalnya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, itu tentang kompetensi inti atau KI. Ada KI 1, KI 2, KI 3. Kembali, tadi bahwasannya mata pelajaran ada khusus namanya mata pelajaran muatan lokal, yaitu bahasa Jawa. Merupakan muatan lokal bahasa Jawa ini untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah atau keunggulan daerah. Materinya sesuai dengan bagian-bagian dari mata pelajaran lain. Maka dari itu mata pelajaran bahasa Jawa atau bahasa dan sastra Jawa, maka SMP Negeri 1 Lebak Siu menempatkan mata pelajaran bahasa Jawa atau bahasa dan sastra Jawa sebagai mata pelajaran muatan lokal, baik untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9. Alokasinya 2 jam pelajaran per minggu. Ya. Dalam upaya memberikan bekal kecakapan hidup dan kemandirian, maka adanya mata pelajaran muatan lokal dengan daya dukung yang serta situasi kondisi
kedaerahan. Nah, dasarnya yaitu dari peraturan daerah ya, tanggal 30 Mei 2012 tentang bahasa sastra dan aksara Jawa. Bahkan peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah SMP, tentu saja di sekolah-sekolah di SD, di SMP. Ini bahkan ada surat edaran dari Dinas Provinsi Jawa Tengah tentang implementasinya muatan lokal bahasa Jawa di lingkungan sekolah-sekolah di wilayah Jawa Tengah. Lain lagi di tempat-tempat yang lain, daerah-daerah di luar Jawa Tengah yang memiliki juga muatan lokal tersendiri. Itulah sekilas tentang struktur mata pelajaran kurikulum berkaitan dengan mata pelajaran yang nantinya diberikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Lebak Siu. Selanjutnya kita bisa ke part 3 atau bagian tayangan yang ketiga yang nanti akan membahas bimbingan konseling dan ekstrakurikuler. Tetap bersama kami dalam materi kurikulum sekolah dalam acara MPLS tahun 2021 2022 SMP Negeri 1 Lebak Siu. Salam sehat, salam semangat. Kita lanjut ke tayangan berikutnya dan jangan lupa dikaji ulang tayangan-tayangan di bagian kedua ini yang nanti dengan harapan bisa digunakan untuk menjawab kuis yang ada pada akhir materi kurikulum sekolah. Kita tuju kembali nanti dilanjutkan di bagian keempat. Terima kasih. Tetap bersama kami dan jangan pergi kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan materi kurikulum sekolah SMP Negeri 1 Lebak Siu di bagian 3 di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS peserta didik baru SMP Negeri 1 Lebak Siu tahun pelajaran 2021-2022. Tetap bersama di depan komputer kalian atau HP kalian, kita simak di bagian ketiga tentang kurikulum sekolah yang akan membahas yaitu tentang bimbingan konseling, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. Selanjutnya, bimbingan konseling itu merupakan kegiatan pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Ini suatu layanan untuk peserta didik.
kegiatan pelayanan konselingnya meliputi ya untuk pelayanan masalah kesulitan belajar peserta didik. Jadi yang berkaitan dengan kesulitan belajar, kalian nanti bisa berkonsultasi dengan pelayanan konseling yang dilayani oleh Bapak Ibu Guru BK. Di mana? Bertempat di ruang kerja Bapak Ibu Guru BK. Yang kedua, untuk melayani pengembangan karir peserta didik. Jika kalian punya karir, bakat minat disesuaikan dengan bakat kalian, mengalami kesulitan, atau ingin dikembangkan, maka konseling bisa bersama kalian, atau kalian bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu BK. Yang ketiga, apabila nanti akan melanjutkan ke jenjang lebih yang tinggi, tentu saja bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru BK. Pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, supaya pas sesuai dengan bakat minat kalian. Yang keempat, yaitu masalah dalam kehidupan sosial didik. Selanjutnya, ekstrakurikuler. SMP Negeri 1 Lebak Sio juga selain intrakurikuler, KPM pagi hari juga ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler diberikan di luar jam pembelajaran pagi hari. Dibina oleh pembina ahli, guru, atau staf karyawan atau ahlinya yang memiliki potensi atau kompetensi di bidangnya. Dan mereka itu sudah diberi tugas dengan surat keputusan kepala sekolah. Selanjutnya, ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Lebak Sio itu diberlakukan untuk kelas 7 dan kelas 8 dan 9 diberikan 2 jam pelajaran. Selama 2 jam pelajaran, ekuivalen 2 kali 40 menit. Melaksanakannya di sore hari. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lebak Sio antara lain 1. Pramuka, UKS atau PMR. Ini pengembangan bakat dan minat kalian terkait dengan kegiatan kepramukaan dan tentang kesehatan, PMR dan UKS. Nah, pramuka disinyalir bertujuan untuk sebagai wahana kalian untuk bisa berlatih berorganisasi, untuk bisa terampil dan mandiri, bisa mempertahankan hidup, peduli kepada sesama, bisa bekerja kelompok, dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tepat, dan akurat. Itu tujuan mengikuti kegiatan pramuka. Dan ini wajib bagi kelas 7. UKS dan PMR ini di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan, yaitu 1 tujuannya untuk berlatih berorganisasi, bisa terampil dan mandiri, peduli sesama, bisa berkelompok, dan yang paling penting ini adalah menumbuhkan jiwa kemanusiaan. Dan diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tepat, dan akurat. Kemudian di bidang seni, ada seni tari, paduan suara, tilawatil Quran. Ini bakat dan minat kalian di bidang seni untuk bisa memberikan apresiasi kepada hasil karya orang lain. Bisa menilai seni orang lain, menghargai nilai orang lain. Nilai seni orang lain juga untuk melestarikan warisan budaya bangsa.
Jenis ekstrakurikuler yang lain ada tentang ini untuk kegiatan olahraga supaya kita tetap bugar. Ada ekstra bola voli, bulu tangkis, pencak silat. Nah, ini bakat minat kalian silahkan biar ditampung dalam wadah-wadah itu. Kemudian ada lagi paskibra, pengibar bendera. Ada lagi ada olimpiade sains nasional. Nah, matematika, IPA, dan Inggris. Ini juga dilaksanakan secara ekstrakurikuler pada sore hari. Dan tak lupa ada ekstrakurikuler komputer. Untuk komputer kelas 7 diharapkan nanti mampu untuk mengoperasikan komputer, terutama untuk tata tulis atau Microsoft Word. Yang kelas 8 diharapkan bisa Microsoft Excel. Dan kelas 9 diharapkan nanti terampil di komputer untuk penerapan internet, ya, berkaitan dengan dunia maya. Jadi bisa membuat email dan sebagainya. Dan ada lagi yaitu tentang 7K untuk kebersihan sekolah, ya, kesehatan 7K. Itu jenis ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Lebak Siu. Berikutnya tentang penguatan pendidikan karakter atau budi pekerti, pendikar. Kegiatan penguatan pendidikan karakter atau budi pekerti di lingkungan SMP Negeri 1 Lebak Siu dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Kegiatan yang rutin, antara lain sholat duha, sholat duhur, ada Jumat bersih yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Jumat amal atau kota amal atau dansos Jumat. Ya. Juga ada lagi saat-saat peringatan hari besar keagamaan. Juga peringatan hari besar nasional. Juga yang tak kalah penting lagi ada yaitu peringatan ulang tahun SMP Negeri 1 Lebak Siu. Nah, tujuan diadakan program kurikulum yang menyiapkan tentang perihal budi pekerti dan pendidikan karakter, itu tujuannya untuk menumbuhkan sikap religius. Yang kedua, sikap nasionalisme, seperti halnya melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari besar nasional. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap mandiri dengan mengaktifkan kegiatan pramuka di sekolah. Ada PMR, ada pramuka, ada PMR, UKS. Ini untuk jiwa sosialnya tinggi. Sikap gotong royong seperti bakti sosial, penyaluran zakat fitrah, korban, dan sebagainya. Dan yang tak penting lagi, untuk menumbuhkan sikap integritas, diadakan kegiatan antara lain peringatan hari ulang tahun atau hari lahirnya sekolah, HUT sekolah. Itu tentang bimbingan konseling dan pendidikan budi pekerti di part atau di bagian yang ketiga ini. Selanjutnya kita nanti lanjutkan ke part 4 tentang kuis materi kurikulum. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan ke kuis di bagian keempat. Untuk bisa menjawab kuis, sekali lagi, masing-masing bagian, part 1, part 2, part 3, bagian 1, bagian 2, bagian 3, untuk dikaji ulang. Disitulah nanti bisa sebagai bahan untuk
menjawab kuis yang berada di part 4. Demikian yang bisa disampaikan part 1, part 2, part 3, dan nanti kita lanjutkan ke part 4. Kita atau kuis akan kami berikan di part 4, namun harus memahami dulu part 1, part 2, dan part 3. Prasyarat untuk bisa menjawab kuis apabila kalian sudah memahami isi di bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Demikian tentang kurikulum. Mari kita lanjut ke part yang keempat. Salam sehat dan cepat, sehat, kuat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kita dilanjutkan untuk materi kurikulum part atau bagian yang keempat tentang kuis kurikulum sekolah. Untuk kuis, supaya bisa menjawab kuis dengan benar, ada beberapa informasi yang perlu dijelaskan pada slide berikutnya. Mari kita simak. Kuis kurikulum sekolah. Untuk menjawab kuis, ya, berpedoman dari materi part 1 sampai part 3 harus benar-benar dipahami. Kalian bisa buka kembali, dibuka ulang, dan dikaji ulang, dipahami bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Sehingga nanti dengan demikian kalian dapat menjawab dengan benar semua kuis yang ada yang diberikan pada saat ini. Ya. Jadi buka part 1 sampai part 3 secara berulang-ulang. Insya Allah dapat menjawab semua kuis dengan benar. Lanjut. Inilah kuis yang akan kami berikan kepada kalian. Kuis yang pertama atau pertanyaan yang pertama, apakah arti daripada kurikulum sekolah? Kurikulum sekolah itu apa? Yang kedua, itu artinya ya. Yang kedua, untuk apa kegunaannya atau manfaatnya? Berfungsi untuk apa? Sebagai apa? Yang ketiga, ada berapa kompetensi inti yang sudah ada di tayangan sebelumnya. Sebutkan kompetensi inti. Yang keempat, tentang BK, pelayanan BK. Apa saja pelayanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Yang kelima, tentang pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Cukup kalian jelaskan apa itu pengembangan diri ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler apa yang kalian senangi. Mungkin 1 atau 2 jenis ekstrakurikuler yang kamu senangi. Mengapa kalian memilih jenis ekstrakurikuler itu? Ekstrakurikuler itu beri alasan dengan tepat ya. Diberi alasan. Kok memilih ekstrakurikuler tertentu? Seni atau di bidang olahraga? Apa? Alasannya apa? Dan jangan lupa jawaban kuis ditulis di WhatsApp dan dikirim ke panitia lewat wali kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Kami tunggu hasil jawaban kuis yang kalian berikan kepada panitia penyelenggara melalui wali kelas kalian masing-masing. Salam sehat, salam kuat, dan semangat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan semangat pagi untuk para calon peserta didik SMP Negeri 1 Lebak Siu. Pada pagi hari ini masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru SMP Negeri 1 Lebak Siu tahun pelajaran 2021-2022 dengan harapan kita dapat mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, dan bersahabat secara maksimal dari rumah. Ingat, semuanya sehat. Harapan kami juga anak-anakku semuanya peserta didik baru dalam keadaan sehat walafiat walaupun berada di rumah masing-masing. Dengan tidak lupa kita melaksanakan himbauan dari pemerintah tentang disiplin kesehatan, yaitu senantiasa kita menjaga kesehatan kita. Jangan lupa dengan melaksanakan 3M. Selalu mencuci dengan sabun. Yang kedua, mengenakan masker yang perlu kita gunakan, dan saling menjaga jarak. Karena masih dalam situasi sekarang pandemi COVID-19. Tapi kami berharap semuanya dapat sehat walafiat dengan kesehatan yang kita miliki yang luar biasa nilainya. Maka berharap akan kita semuanya sehat dan sehat, sehingga dapat mengikuti materi pada pagi hari ini, yaitu kurikulum sekolah untuk bagian pertama, part 1 untuk kurikulum sekolah. Nanti akan kami paparkan mengenai kurikulum sekolah sampai 3 bagian atau 3 part. Perkenalkan, nama saya atau Pak Guru, itu namanya Bapak Ahmad Sadari, guru SMP Negeri 1 Lebak Siu, yang pada kesempatan pagi hari ini dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah memberikan paparan mengenai kurikulum sekolah SMP Negeri 1 Lebak Siu. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stand bersama Bapak Ahmad, kalian di depan HP atau laptop masing-masing, sehingga tidak ketinggalan materi-materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada materi pagi hari ini, yaitu tentang kurikulum sekolah. Yang terpenting, mungkin ada pertanyaan, apakah kurikulum sekolah itu? Di benak hati kalian banyak pertanyaan. Memang seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi di dunia yang semakin maju teknologinya, juga dunia pendidikan juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, mengikuti kondisi yang ada, serta tetap berpegang teguh dengan cita-cita luhur bangsa serta tujuan pendidikan nasional. Maka mendasari hal-hal demikian, dalam melaksanakan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Lebak Siu,
menggunakan atau tersusun kurikulum sekolah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang yaitu program yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah SMP Negeri 1 Lebak Siu. Di dalamnya berisi rancangan pelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik atau peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kalian sebagai nanti pada awal kita bulan-bulan ini, kalian akan menjadi warga SMP Negeri 1 Lebak Siu. Maka wajar kami kenalkan tentang kurikulum SMP Negeri 1 Lebak Siu. Simak bersama, jangan lupa dengan kedisiplinan, dengan kecerahan, dengan kebanggaan, dengan rasa yang syukur, tetap bersama dalam kegiatan LPMS di pagi hari ini. Kita lanjutkan masih mengenai sekolah. Lalu untuk apa? Pertanyaan yang kedua, untuk apa kurikulum sekolah itu? Kurikulum sekolah kok disusun? Untuk apa? Tentu saja kita ingin jauh lebih tahu tentang kegunaan daripada kurikulum. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, bahwa kurikulum sekolah itu dapat kita pakai sebagai pedoman dan payung hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 1 Lebak Siu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, baik kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan pengembangan diri. Selanjutnya, dapat juga sebagai acuan bagi warga sekolah. Warga sekolah adalah masyarakat sekolah. Warga sekolah adalah beberapa anggota yang ada di sekolah, seperti guru, bapak ibu guru, staf pengajar, tata usaha, pembantu sekolah, begitu juga dengan kepala sekolah, bagi manajer utamanya, dan yang tak lupa adalah peserta didik. Selain warga sekolah, orang tua siswa atau wali siswa, wali murid, serta masyarakat yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Lebak Siu. Selanjutnya, dapat juga sebagai wujud akuntabilitas kepada pemerintah maupun masyarakat atas pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 1 Lebak Siu. Dan juga bisa sebagai tolok ukur keberhasilan daripada pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 1 Lebak Siu.
dengan beberapa konsepsi menggunakan konseptual KTSP. Di dalamnya menghimpun tentang kehendak atau aspirasi untuk warga sekolah. Konsep-konsep tersebut yang perlu diantaranya untuk peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia itu dasar pembentuknya kepribadian yang utuh bagi peserta didik. Juga bisa untuk di dalamnya nanti hasilnya dengan ada kurikulum itu koridornya adalah bisa meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Itu acuannya. Jadi keragaman potensi dan karakteristik dari lingkungan juga daerah yang memiliki keragaman potensi daerah merupakan potensi sebagai kebutuhan dan tantangan daripada kurikulum. Sehingga kurikulum harus nantinya akan memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan daerah. Juga barangkali kalau di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, nanti tuntutannya adalah pembangunan daerah, tuntutannya adalah tuntutan dunia kerja, sehingga juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tak lupa juga ada unsur di dalamnya, konsep di dalamnya adalah tentang kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat. Tentu saja umat beragama religius dengan memperhatikan norma-norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah. Ini dinamikanya berkembang secara global. Maka harus juga dikembangkan agar nanti harapannya peserta didik mampu bersaing secara global dan hidup berdamping dengan bangsa lain. Ini tingkatnya sudah tingkat dunia. Intinya koridornya adalah dengan adanya kurikulum tadi, kita bisa melaksanakan pendidikan dengan baik di SMP Negeri 1 Lebak Siu. Demikian untuk paparan bagian yang pertama ini. Selanjutnya nanti kita bisa lanjut ke part yang kedua atau bagian kedua, membahas tentang struktur kurikulum sekolah yang berada di SMP Negeri 1 Lebak Siu. Demikian peserta didik baru yang tercinta untuk paparan tentang kurikulum sekolah SMP Negeri 1 Lebak Siu untuk bagian pertama atau part yang pertama ini, dengan harapan kalian kaji ulang, berulang-ulang apa makna kurikulum di dalam penjabaran ini kalian pahami, dan nanti di akhir bagian ini, tayangan-tayangan bagian per bagian, jangan lupa nanti dipersiapkan untuk bisa menjawab kuis yang akan kami berikan di part yang keempat atau part yang bagian yang terakhir. Tetap jaga jarak, tetap semangat, tetap sehat dengan
mengutamakan kesehatan, protokol kesehatan, walaupun berada di rumah masing-masing. Salam sehat, kita lanjut ke materi kurikulum sekolah bagian yang kedua. Kita tunggu tayangan berikutnya.